Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan penting buat kamu ya untuk 2026. Tapi ingat, gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini kita akan lihat pesan penting buat kamu ya, zodiak Gemini untuk 2026. Ambil yang resonate aja ya, karena di sini ada banyak tebaran kartu. Choose a new direction. Oke, di sini aku lihat kamu kayak diminta untuk membuat rencana ya, atau planning untuk kehidupan kamu ke depannya. Jadi untuk yang sudah lepas, yang berlalu udah berlalu gitu ya, yang intinya kamu tuh mulai awal baru gitu loh ya. Kalaupun bukan untuk ke depan ya, paling tidak kamu harus punya rencana untuk tahun ini gitu ya. Tahun 2026 ini kamu harus buat sebuah planning atau rencana untuk hidup kamu, atau mungkin kayak sesuatu lah yang ingin kamu capai gitu ya. Kamu ingin apa, nah dan bagaimana untuk mendapatkan itu gitu. Kamu harus tahu ya. Contoh nih, kamu ingin misalkan tahun ini aku pengen punya karir yang sukses nih. Contohnya karir sendiri mungkin ya, mulailah dari langkah-langkah kecil gitu ya. Buatlah untuk rencana, buat planning gitu. Kemudian lakukan step by step sesuai dengan yang kamu rencanakan itu gitu. Oke, ini kalau misalkan aku contohkan di karir gitu. Ya, karena di sini bicara tentang langkah ke depan selanjutnya untuk diri kamu, untuk masa depan kamu, atau sesuatu yang ingin kamu capai lah intinya gitu. Oke. Dan untuk beberapa orang yang mungkin kamu sudah merencanakan sesuatu, itu kayak ya lakukan action, tindakan, karena di choose a new direction ini kayak ya mungkin di tahun ini kamu sudah punya rencana gitu ya, untuk tahun 2026 itu gimana-gimananya. Nah, mulailah untuk action, mengambil tindakan. Jangan takut, jangan ragu gitu loh. Yang penting kamu berani untuk memulai. Seperti itu. Oke, untuk menuju masa depan yang kamu inginkan atau sesuatu yang kamu inginkan gitu. Kamu sudah berada di jalan yang tepat kok, dia di jalur yang tepat gitu. Tidak perlu bingung, tidak perlu ragu, hanya lanjutkan gitu. Kemudian di sini ada be assertive, ini meminta ketegasan ya, meminta ketegasan kamu ya. Ini juga ada kaitannya mungkin dengan sesuatu yang bikin kamu bingung gitu ya. Ingin membuat keputusan, ingin membuat pilihan, tapi masih belum gitu loh istilahnya. Nah, ini kayak be assertive ini meminta kamu ya untuk lebih tegas gitu loh. Ya, buat pilihan yang jelas untuk diri kamu ataupun untuk hidup kamu, ataupun sesuatu yang sedang ingin kamu putuskan atau pilihan gitu loh. Oke. Dan keputusan ini itu berdasarkan diri kamu gitu, atau kayak semacam ya membutuhkan kamu tidak butuh inilah istilahnya ya, kamu tidak butuh konfirmasi dari orang lain, kamu tidak butuh orang lain untuk menunjukkan kamu harus begini-begini, enggak, karena ini kayak semacam keputusan ini tuh kamu yang harus ambil gitu loh ya, diri kamu, berdasarkan diri kamu atau hati kamu, atau sesuai dengan apa yang sesungguhnya hati kamu inginkan atau diri kamu maukan gitu. Oke. Kemudian ini juga asertif, ini juga meminta kamu untuk tegas ya, yang dimana ada hal-hal yang mungkin harus kamu tolak, tapi sebelumnya kamu nggak berani menolak ya, karena nggak enakan begini-begini, nggak bisa seperti itu. Kamu harus bersikap tegas di sini. Kamu tidak boleh lagi seperti sebelumnya gitu, karena sifat nggak enakan itu sebenarnya mengabaikan perasaan kamu sendiri ya.
dan itu juga membuat seseorang itu mudah banget menginjak-injak harga diri kamu gitu. Makanya di sini kamu tahu apa yang harus kamu lakukan di sini ketika kamu menghadapi hal-hal seperti itu ya. Hal-hal seperti itu nih ya karena kamu nggak enak ya, kamu iyain aja, tapi ternyata orang tersebut tuh nggak ngehargai kamu ya. Kalau dicontohkan di dalam membantu orang nih istilahnya kayak gitu, orang tersebut tuh selalu minta bantuan kamu begini-begini gitu ya. Nah, ketika kamu membantunya ternyata dia nggak tahu terima kasih misalkan kayak gitu ya, dan itu selalu bikin kamu tuh kecewa. Sikap dia tuh bikin kamu kecewa atau tindakan dia tuh bikin kamu kecewa gitu ya. Makanya di sini kamu harus tegas, kamu harus berani tegas gitu loh ya. Kalau nggak sesuai dengan kata hati kamu nggak usah dilakuin gitu. Berani berkata tidak, berani untuk menolak ya yang tidak sesuai dengan apa yang hati kamu inginkan ya, atau hati kamu maukan. Kalau nggak ngelakuin ya udah nggak usah dilakuin gitu loh ya. Ya iya enggak gitu loh. Oke. Kemudian di sini ada within the next few weeks. Oke. Mungkin ada beberapa yang di sini sesuatu yang sedang kamu inginkan atau sesuatu yang sedang kamu tunggu, apapun itu di sini ya akan segera terjadi ya di dalam beberapa minggu ke depan gitu. Dan aku juga ngelihat di sini ada beberapa di antara kamu yang mungkin kamu udah mencapai titik dimana ngerasain kedamaian ya, kestabilan dalam hidup kamu, atau ngerasa harmoni gitu loh dalam aspek kehidupan kamu ya. Contohnya nih harmoni nih, harmoni dalam mungkin diri kamu sendiri ya, kayak batin gitu, yang sebelumnya kayak kamu tuh ngerasa nggak tenang gitu ya, ngerasa masih bergejolak, masih ada rasa-rasa sedih, galau atau problem gitu ya. Ini enggak lagi, kamu akan kayak menemukan kedamaian ya gitu. Gak hanya dari situ, mungkin juga dengan relationship ya, dengan seseorang yang mungkin entah di sini keluarga ataupun teman, apapun itu ya. Yang jelas aku ngerasa kamu akan menemukan titik keharmonian atau kayak kedamaian di situ gitu. Hubungan kamu akan kembali tenang, baik gitu. Oke. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini kamu diminta untuk lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan ya, banyak berdoa gitu. Kalau yang ya ini kayak semacam memanjatkan doa gitu loh ya, berdoa atau lebih dekat dengan Tuhan gitu loh ya, dan mengimani apa yang kamu inginkan gitu ya, bahwa oke, itu memang akan terjadi sama kamu gitu. Jadi jangan pesimis gitu ya terhadap hal-hal yang kamu inginkan, atau kamu lagi sedang berdoa ya, atau menginginkan apa gitu. Nah, kalau kamu pesimis, kalau kamu nggak yakin dengan doa kamu ya, itu yang akan terjadi itu gitu loh, intinya tuh seperti itu gitu. Jadi kalau berdoa itu ya diimani gitu ya, dengan benar-benar tulus gitu ya doanya, dan lepas gitu ya, lepaskan gitu, nggak usah terlalu digenggam. Kalau itu harus gitu, nggak ya, nggak harus terjadi enggak gitu. Karena kita sebagai manusia itu hanya bisa berharap ya, berdoa, berikhtiar gitu ya, atau kayak melakukan sesuatu lah, effort gitu untuk hasil, kan bukan kita yang tentuin gitu. Jadi kayak serahkan semua ya pada Tuhan gitu ya, atau pada semesta gitu. Biar bagaimanapun kalau terjadi ya itu akan terjadi gitu ya, nggak ada yang tidak mungkin di sini. Nah, istilahnya tuh gitu. Improving health tuh kan, di sini juga ada improving health, kesehatan. Ya, mungkin ada beberapa di antara kamu di sini akan lebih protektif ya terhadap diri sendiri, menjaga kesehatan gitu ya, baik secara mental, pikiran ya, spiritual, body ya, istilahnya kayak ya bisa dibilang kayak body, mind, soul gitu ya, badan, kemudian jiwa, kemudian juga pikiran. Makanya tadi gue bilang di sini lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan gitu ya, karena dengan doa-doa atau dengan spiritualitas itu kan untuk kejiwaannya, untuk soul kita gitu, itu yang dibutuhkan gitu. Dan
dari segi pikiran ya, kamu mungkin membutuhkan suasana yang lebih tenang gitu, atau lebih lingkungan kamu yang lingkungannya orang yang sehat gitu ya, bukan orang-orang yang toksik selalu ini apa istilahnya mempengaruhi emosi kamu gitu ya, menguras energi kamu, menguras emosi kamu, atau bahkan menguras air mata. Nah ini kamu mungkin akan lebih menjaga lah istilahnya kesehatan. Kemudian body juga sama, kamu nggak akan sembarang makan makanan gitu ya, kamu lebih mendengarkan tubuh kamu, ataupun mungkin yang biasanya bergadang malam-malam sampai pagi, ini mungkin kamu nggak lagi gitu, karena kamu akan lebih menjaga kesehatan kamu gitu. Oke, mungkin juga ada yang rajin nge-gym, mungkin kalau kamu ingin mendapatkan body yang seperti yang kamu inginkan ya gitu. Tapi ini juga bisa untuk beberapa orang, nggak semua ya. Justru ini mungkin meminta kamu ya, justru ini mungkin meminta kamu untuk lebih menjaga kesehatan diri kamu sendiri gitu. Makanya di sini juga ada be asertif, jadilah tegas gitu loh. Yang tidak sesuai dengan kamu, yang bikin emosi, yang bikin kesel, ya udah singkirkan, jauhi gitu ya. Seperti itu. Oke, karena kesehatan itu penting ya. Kesehatan itu penting banget gitu. Baik kesehatan tubuh, baik kesehatan mental ya. Itu penting banget di sini. Gitu, makanya di sini kamu harus tegas, kamu harus membuat batasan, boundaries untuk diri kamu, berani untuk menolak hal-hal yang sekiranya ini mempengaruhi emosi kamu gitu ya, atau istilahnya kayak merugikan kamu lah ya, merugikan kesehatan kamu lah. Nah seperti itu. Kalau sakit hati, marah, kecewa itu kan sakit ya gitu loh. Itu kan merugikan diri sendiri karena bikin hati kamu sakit sendiri gitu loh. Ya makanya di sini kamu harus lebih banyak menjaga diri di sini. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Knight of Swords. Knight of Swords tuh kan, ini tadi juga aku bilang meminta kamu untuk action, move, bergerak gitu. Kamu jangan diem aja ya. Kamu sudah buat rencana di sini, planning, tapi kayak untuk maju itu kayak entah kamu menunda-nundanya nanti-nanti, atau belum ada keberanian, atau mungkin kamu lagi sedang menunggu sesuatu untuk konfirmasi atau apapun ya. Yang jelas di sini Knight of Swords meminta kamu untuk move, meminta kamu untuk bergerak, karena sebenarnya kamu udah siap ya. Kamu udah siap untuk bahkan untuk hal-hal yang nantinya bukan menghambat ya, tapi kayak semacam tantangan gitu loh ya. Semacam mungkin ada rintangan, mungkin ada tantangan atau halangan di depan sana. Itu kamu kayaknya tuh udah siap gitu loh untuk menghadapi itu gitu loh, dengan berani gitu. Knight of Swords ini kayak dengan keberanian, dengan penuh tekad gitu ya, kayak nggak peduli apapun yang ada di depan sana ya, itu kayak kamu terobos aja istilahnya gitu, karena kamu ingin mencapai tujuan kamu atau impian kamu. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Makanya di sini bergeraklah ya, move gitu. Oke, kamu harus terus bergerak maju di sini. Tuh di sini juga ada Two of Wands tuh. Ini sama ya. Tadi aku bilang di sini mungkin ada sesuatu kamu dihadapkan dengan sebuah pilihan gitu ya, atau memilih gitulah istilahnya ya. Nah ini kamu harus benar-benar ini ya, tegas gitu loh terhadap pilihan kamu, tegas terhadap apapun yang ingin kamu lakukan gitu. Ya, tidak hanya di dalam sebuah pilihan aja, tapi juga dengan tindakan kamu ya, apapun itu di sini yang sudah kamu pilih, yang sudah ingin kamu jalani gitu. Oke, dan Two of Wands ini juga tentang melepaskan hal-hal yang lama gitu ya. Melepaskan hal-hal yang lama, karena di sini ada sesuatu yang sepertinya menahan kamu, yang kayaknya tuh kamu nggak bisa move gitu atau bergerak. Makanya kamu harus bisa melihat kembali bahwa yang lama mungkin tidak melayani kamu. Makanya kamu harus berpikiran terbuka di sini ya, melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda. Dengan begitu kamu nggak akan ngerasa ada yang
ngeganjel gitu loh, atau ngehalangi langkah kamu, istilahnya tuh kayak gitu. Ya karena bagaimanapun juga keputusan ini seperti yang bilang tadi juga, itu harus kamu sendiri yang tentukan, harus kamu sendiri yang pilih gitu loh. Kamu nggak perlu konfirmasi dari orang lain, kamu nggak perlu orang lain harus menunjukkan begini-begini, nggak perlu gitu loh. Karena keputusan ini tuh harus diri kamu sendiri yang buat gitu loh. Oke. Karena kamu tahu sebenarnya, kamu sudah tahu di sini, kamu sudah jelas. Ya. Tapi hanya saja aku nggak tahu apa yang bikin kamu ragu di sini, apa yang bikin kamu tertahan di sini, gitu. Dan juga di sini meminta kamu untuk tidak pelin-pelan ya, jadilah tegas, tidak pelin-pelan. Ya iya enggak gitu. Ten of Swords tuh, di sini juga ada sesuatu yang memang beberapa orang mungkin ada sesuatu situasi yang nggak enak ya di sini. Bisa ini sudah terjadi ya di tahun ini 2025 ini. Nah mungkin di 2026 efeknya masih kamu rasakan ya, makanya kamu butuh improving health, menjaga kesehatan mental kamu. Ten of Swords ini adalah seseorang yang pernah merasakan kekecewaan yang sangat dalam, ya sakit hati gitu ya, sampai berdarah-darah dan berusaha untuk bangkit, berusaha untuk bangun gitu loh. Ya, berusaha untuk kembali menatap masa depan ya, atau kembali untuk berharap lagi, kembali untuk menemukan cahaya, nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Namun untuk beberapa orang aku ngerasa kalau kamu udah melalui ini cukup lama, mungkin di 2026 adalah awal baru buat kamu. Makanya di sini ada choose a new direction. Kamu harus membuat rencana untuk kehidupan kamu ke depan ya. Mungkin ini tidak mudah ya yang kamu lewati untuk sebelumnya, tapi sepertinya di 2026 kamu sebenarnya udah siap ya untuk meninggalkan hal lama gitu, kayak move gitu loh. Oke. Bergerak maju. Makanya tadi gue bilang juga buat rencana dan bergerak maju. Di sini ada Two of Swords. Ya, dengarkan intuisi kamu. Jangan dengarkan pikiran yang mengganggu ya, karena biasanya kalau kamu terlalu banyak berpikir itu, pikiran satu itu bisa cabang dua ya, dari dua itu bisa cabang empat gitu loh ya, kemudian bercabang-cabang kemana-mana. Makanya di sini cukup fokus pada satu hal saja ya, dan dengarkan intuisi kamu. Kamu nggak harus banyak berpikir ya, dengerin intuisi kamu aja gitu ya, dengerin kata hati kamu, apa yang harusnya kamu lakukan, kamu tahu di sini gitu. Oke, jangan dengerin isi kepala kamu yang kemana-mana ya, berpikir kemana-mana gitu. Karena berpikir kemana-mana ini biasanya negatif ya bawaannya gitu. Karena banyak orang itu sulit untuk berpikir positif ya, cabang kemana-mana. Tapi kalau yang positif itu banyak yang susah gitu ya, kebanyakan negatif. Karena di sini ada Ten of Swords gitu, banyakan negatifnya gitu loh ya. Makanya di sini bikin kamu stres gitu, bikin kamu ngerasa stagnan gitu ya, kayak nggak tahu harus gimana, padahal nggak gitu loh. Itu hanya jebakan di pikiran kamu saja gitu ya. Mungkin kamu butuh ya, seperti yang mau tadi, improving health, butuh menjaga kesehatan mental, pikiran, perasaan, apapun di sini kamu lagi butuh itu gitu. Oke, jadi hindari hal-hal dulu di sini yang selalu nge-trigger kamu gitu ya. Kamu tahu kok di sini apa yang harus kamu lakukan, tahu. Utamakan diri kamu ya, utamakan perasaan kamu, diri kamu gitu. Karena kamu lagi butuh nih untuk improving health ya, jaga kesehatan gitu. Kamu lagi butuh untuk menjaga kesehatan kamu gitu. Oke, kesehatan itu penting ya gitu, terutama kesehatan mental itu penting banget gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi tapi kalau kamu butuh bantuan di sini ya, mungkin masukan-masukan apapun itu di sini, nasihat, saran, pesan, cari yang tepat, orang yang tepat gitu, yang bisa ngebantu kamu. Kemudian di sini untuk pesan penting di cinta.
Oke, di sini yang single di sini aku rasa ya kamu mungkin masih menstreskan hal-hal yang sudah terjadi ya. Karena di sini untuk yang single berarti kan kamu lagi sendiri nih. Ada unrequited love yang dimana kamu ngerasa ini berkaitan dengan hal sebelumnya ya. Karena kamu putus dengan pasangan, kamu masih mengingat-ingat gitu ya, atau kayak mengingat pasangan kamu dimana aku tuh udah tulus ya, kenapa kok dia seperti ini ya, begini-begini gitu. Kamu kayak masih memfokuskan energimu sama pasangan kamu ini, sama mantan kamu ini. Kamu ngerasa dia tidak mencintai kamu, kamu ngerasa cintamu bertepuk sebelah tangan gitu ya, kamu ngerasa kayak tidak dihargai, tidak berharga gitu ya. Ternyata apa yang kamu lakukan tuh sia-sia, dan ini bikin kamu tuh kecewa banget gitu ya. Dengan adanya forgiving and learning ini meminta kamu untuk memaafkan dan belajar dari situ ya, dari koneksi kamu sebelumnya atau dari hal-hal itu gitu. Tidak usah terlalu menyalahkan diri ya. Kalaupun kamu ingin menyalahkan diri kamu, nggak apa-apa, itu untuk introspeksi, tapi bukan untuk menghukum diri kamu ya. Untuk introspeksi aja kesalahan kamu di mana, kemudian kamu harus perbaiki. Yang nextnya kamu nggak akan melakukan hal seperti itu lagi, istilahnya tuh kayak gitu. Contoh nih ya, kalau kamu mungkin terlalu percaya sama pasangan kamu, padahal kamu dibohongi, kamu tahu tabiatnya ya, personalitinya, kebiasaannya seperti ini, tapi kamu berusaha menutup mata, tidak melihat itu. Nah, ini next ke depannya kamu jadikan pelajaran bahwa ketika kamu sudah tahu pasangan kamu seperti itu, ya udah, awal-awal itu kamu harus cut off gitu loh ya. Kamu harus tinggalkan biar nggak terjadi hal terulang lagi gitu. Karena terlalu banyaknya kamu toleransi, akhirnya ya kamu hanya menghabiskan waktumu sia-sia untuk orang yang tidak tepat gitu. Padahal di sini jelas-jelas di depan mata kamu itu tahu gitu loh. Tapi karena mungkin kamu terlalu entah bucin ya, kamu terlalu ya bisa dibilang terlalu baik hati lah istilahnya gitu ya, sehingga kamu tidak ngelihat itu sebagai sesuatu yang harusnya kamu tidak bisa toleransi gitu loh, karena itu menyakiti diri kamu sendiri, tapi kamu biarkan gitu loh, istilahnya tuh gitu. Makanya di sini maafkan dan belajar dari situ, nggak harus kamu selalu menyalahkan pasangan gitu ya. Atau ya udah, pokoknya intinya kamu nggak usah fokus ya sama hal itu gitu, karena hal itu udah terjadi, ya udah jadiin pelajaran aja dan fokus sama diri kamu, fokus healing diri kamu gitu ya, fokus ya mungkin ada kaitannya dengan diri kamu yang belum bisa kamu terima ya, sisi diri kamu yang mungkin kamu juga ngerasa bersalah terhadap diri sendiri, ya udah maafkan gitu ya. Intinya maafkan diri kamu, maafkan orang yang menyakiti kamu dan belajar dari situ gitu. Passion di sini ya, ikuti kata hati kamu. Di sini passion nih kalau aku lihat ya, ini kayak meminta kamu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Hal-hal yang bikin ya, lakukan passion kamu bisa juga ya, karena biasanya ketika kamu melakukan passion kamu itu kan bawaannya seneng ya gitu loh, bawaannya seneng, bawaannya happy, bawaannya joy gitu loh istilahnya. Nah, ini kayak kamu tuh diminta untuk itu gitu loh, biar energi kamu kembali baik gitu loh, atau kembali up gitu loh ya. Karena berkaitan dengan masa lalu ini bawaannya kan kayak sedih mulu nih gitu loh ya. Makanya di sini juga ada release and heal the past gitu ya, maafkan dan sembuhkan ya. Ini kayak tentang penyembuhan gitu loh, berkaitan dengan masa lalu gitu. Oke. Karena dengan menyembuhkan itu juga kamu akan dapat menikmati momen saat ini gitu. Energi kamu tidak akan terfokus sama hal itu, sehingga kamu tidak fokus pada saat ini gitu. Makanya di sini passion ini meminta kamu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan ya. Contoh nih, kamu suka menyanyi, ya udah nyanyi aja gitu. Kamu suka dance, berdansa, menari, apapun itu, atau melakukan hal-hal yang bikin kamu seneng ya, lakukan passion kamu ya, yang menyenangkan gitu. Yang intinya di sini bisa mengubah energi kamu yang negatif jadi positif gitu loh, yang selalu sedih-sedih, galau-galau, ini jadi enggak gitu loh ya. Jadi lebih bersemangat, jadi lebih berpikiran positif gitu ya, istilahnya tuh kayak gitu. Kembali senang, kembali ceria. Nah, gitu. Kemudian yang berpasangan di sini. Oke, yang berpasangan.
Kalau aku lihat di sini yang berpasangan ini ada salah satu di antara kalian yang mungkin kayak merasa tidak dicintai oleh pasangannya atau merasa diabaikan oleh berkaitan dengan masalah sebelumnya. Ya, jadi kayak galau gitu loh, kayak hopeless. Tapi di sini yang aku lihat kayak pasangan kamu ini sebenarnya ingin minta maaf ya, ingin minta maaf dan pokoknya bersama lagi gitu loh, karena passionnya ini masih ada, gairah semangatnya ini masih ada di dalam hubungan ini gitu loh. Dia masih ada perasaan yang besar ya sama kamu, makanya dia berharap di sini kamu mau memaafkan dia dan belajar gitu loh dari hal tersebut ya, dari kesalahan masa lalu atau hal yang terjadi gitu. Dan selain dirinya bisa belajar di sini, mau memperbaiki diri, memperbaiki hubungan gitu ya, dia juga berharap kamu melakukan hal yang sama gitu. Dan aku rasa kamu jangan menahan-nahan diri ya, karena aku rasa juga di satu sisi tuh kamu masih ada rasa perasaan yang seperti yang tadi, perasaan kamu besar gitu. Makanya di sini ikutilah kata hati kamu gitu. Kamu masih pengen sama pasangan, ikutilah gitu, jangan jangan gengsi ya, jangan ngedepankan ego, karena di sini yang aku lihat pasangan kamu ini ingin minta maaf ya, tapi seolah-olah tuh kamu tuh kayak acuh gitu loh, kayak cuek gitu loh. Nah ini nanti jadinya nggak baik ya, maksudnya nggak baik nih gini, karena laki-laki itu juga punya ego juga ya, kamu juga punya ego, laki-laki pun punya ego. Kalau dianya benar-benar minta maaf ya udah, nggak usah pasang muka masam atau kayak pura-pura marah gitu ya, atau pura-pura masih marah gitu ya, atau pokoknya yang intinya di sini kamu tuh kayak seolah-olah ingin menunjukkan bahwa kamu menang atau kamu yang berkuasa gitu loh, istilahnya tuh gitu. Nah jangan seperti itu gitu. Ketika seorang laki-laki sudah benar-benar ya, aku bicara laki-laki ya, tapi ini bisa vice versa, bisa kamu, bisa pasangan kamu ya, cuman di sini aku bicara tentang pasangan kamu yang laki-laki gitu ya. Ketika laki-laki ini mau menundukkan dirinya, menaklukkan egonya, menundukkan dirinya untuk minta maaf sama kamu dengan menyadari kesalahannya, ya udah gitu loh. Kamu yang paling tahu siapa pasangan kamu. Apakah dia tipe orang yang benar-benar mau mengakui kesalahannya atau tidak gitu. Atau kayak semacam kamu yang paling tahu apakah dia ini pura-pura minta maaf ya, pura-pura istilahnya berubah, bukan berubah ya, pura-pura menyesal gitu atau tidak gitu. Karena kalau aku lihat di sini dengan adanya forgiving and learning, ini benar-benar dia ini punya perasaan menyesal gitu loh. Benar-benar ingin berubah karena dia sudah bisa belajar di sini gitu. Makanya dia minta maaf sama kamu, ingin kesempatan lagi gitu ya, dan kembali bersama gitu, memperbaiki gitu. Tapi ini nggak hanya dari dia juga berharap kamu juga melakukan hal sama gitu. Karena bagaimanapun juga ini juga kesalahan ada pada dua-duanya, bukan salah satu gitu loh. Kamu pun juga harus kamu juga harus bisa introspeksi gitu, dia pun juga sama gitu. Oke. Karena di sini sayangnya masih kuat ya, passionnya tuh masih besar, masih gede gitu loh kamu dengan dia ini gitu. Bahkan di sini kalau kalian diem-dieman gitu ya cukup lama atau berjarak cukup lama, ini kayak orang yang tidak bisa menahan rindu gitu loh. Hanya saja pasangan kamu ini ada beberapa yang dia tipe orang yang lebih banyak thinkingnya gitu loh. Thinkingnya ini maksudnya kayak kebanyakan mikir gitu loh, nanti kalau ini begini gimana ya, kalau aku ngubungin dia tolak gimana ya, istilahnya kayak gitu. Jadi kayak sebelumnya tuh kayak maju mundur gitu orangnya, nggak berani maju-maju gitu loh ya, sampai ada di titik dia mungkin udah nggak tahan lagi gitu ya, baru dia move gitu ya, baru dia gerak gitu loh ke arah kamu gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan sekali lagi ingat, ambil yang resonate. Terima kasih, sampai jumpa.